Shalom semua, pada kesempatan kali ini aku akan membagikan suatu sharing yang berjudul untuk apa sih terus berdoa? Tapi ketika nggak ada jawaban. Untuk apa terus berdoa ketika tak ada jawaban? Nah, ayat pembahasan kita itu ada di Efesus 6 ayat ke-18b yang bunyi, berdoalah sepanjang waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putus. Sebenarnya mengapa kita harus terus bertekun dalam doa, bahkan ketika nggak ada jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Sebenarnya ada 4 alasan. Alasan yang pertama adalah bertekun dalam doa membuat perhatian kita fokus. Nah, ketika kita terus-menerus menaikkan doa, tujuannya bukanlah untuk mengingatkan Allah, bukanlah untuk mengingatkan Tuhan bahwa kita mempunyai masalah yang kita doakan. Tuhan nggak perlu diingatkan, Allah kita itu nggak akan pernah lupa. Allah kita itu tahu semua yang kita perlukan. Allah kita itu tahu sebelum kita berdoa itu Allah kita sudah tahu masalah apa yang mau kita doakan, apa yang mau kita minta tolong sama Tuhan. Kitalah yang perlu diingatkan bahwa siapa yang menjadi sumber dari jawaban kita. Dan siapa sih itu sumber dari kebutuhan kita? Kita tuh minta tolong sama siapa toh? Kita tuh ketika perlu sesuatu, ketika dalam masalah, ketika dalam tantangan, kita itu butuh siapa? Bukan Tuhan yang perlu diingatkan, tapi kita yang perlu diingatkan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pertolongan yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita cari. Dia tuh satu-satunya penolong yang enggak membutuhkan jaminan apapun. Dia menolong dengan tanpa mengharapkan sesuatu. Enggak kayak manusia kan. Misalnya kalau manusia itu menolong seseorang pasti meminta imbalan, meminta bayaran. Butuh suatu timbal balik antar manusia. Nah, bila setiap doa yang kita naikkan itu, yang kita doakan itu langsung dijawab oleh Tuhan, akan ada dua hal yang terjadi. Pertama, doa itu akan menjadi alat kehancuran dalam kehidupan kita. Dan kita itu nggak akan pernah berpikir tentang Tuhan, tentang Allah, karena kita itu menganggap Allah seperti mesin otomatis. Ketika kita doa langsung dikabulin. Kita minta ini dikabulin. Kita ada masalah, kita berdoa, masalahnya selesai. Tiba masalahnya lenyap. Loh, enak banget kalau jadi manusia, gitu kan? Nah, bila setiap kali kita berdoa itu, kalau kita langsung dapat hasil itu, maka yang kita pikirkan itu hanyalah kayak berkat. Berkat yang diberikan. Kita minta langsung diberikan. Kita doa ketika masalah langsung beres masalah. Tanpa harus berbuat sesuatu. Tanpa harus berusaha. Nah, padahal Tuhan kita itu loh, Allah itu ingin kita tuh memikirkan tentang siapa sih itu, siapa yang memberi berkat kepada kita. Kita harus mengingat siapa yang memberi berkat. Yang paling utama, tentu yang lain selain Tuhan bisa memberi berkat. Apakah berkat itu benar-benar berkat dari kasih yang sempurna? Apakah berkat yang diberikan itu meminta suatu pengembalian? Contohnya dukun. Dukun bisa membuat kita kaya. Tapi pasti ada konsekuensinya, yaitu ia mungkin meminta jiwa keluargamu atau jiwa engkau sendiri. Dia mengasih engkau tenggang waktu beberapa lama untuk menikmati kekayaan itu, menikmati berkat itu. Tetapi konsekuensinya setelah beberapa lama itu sangat tidak sebanding dengan yang engkau rasakan, engkau dapatkan berkat itu. Tetapi ketika kita memikirkan berkat yang benar dan tidak butuhkan imbalan, yaitu berkat dari Tuhan, Dia memberikan berkat itu percuma terhadap kita, cuma-cuma, tanpa memerlukan suatu timbal balik. Kita hanya perlu mengasihi Tuhan.
Gak usah muluk-muluk. Kita mengasihi Tuhan, kita mengingat Dia. Siapa yang memberi berkat? Siapa yang memberi aku kekayaan sampai saat ini? Siapa yang menyertai hidupku? Siapa yang membantu aku, menyertai aku melewati semua rintangan badai kehidupan? Oke. Yang kedua adalah kita itu bertekun dalam doa itu memperjelas permohonan kita. Nah, sepertinya kalau jawaban yang tertunda itu bisa memberi kita waktu untuk berpikir tentang apa sebenarnya yang kita inginkan. Sehingga kita itu bisa mempunyai suatu waktu untuk kita memperbaiki doa kita ketika kita bertekun dalam doa. Kita berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Nah, kita itu mengucapkan sesuatu yang terus menerus bla 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 bla, maka akan nyata mana yang merupakan kerinduan yang mendalam atau sekedar keinginan sepintas. Kita itu berdoa itu, kita itu rindu nggak sih sama Bapa? Kita itu kangen nggak sih sama Tuhan? Kita berdoa tuh, apa kita cuman berdoa untuk minta sesuatu? Berdoa cuman ketika kita susah aja. Ketika kita senang kita lupain Tuhan. Ketika kita susah, dalam masalah, terhimpit badai, kita langsung ingat Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi di hidupku? Loh, gimana sih? Kita itu nggak punya hak bilang gitu. Kita yang nggak deket sama Tuhan, ketika dapat masalah, nyalain Tuhan. Gimana gitu cara? Jadi kita itu harus benar-benar tahu, benar-benar jalan bersama Tuhan dalam kehidupan kita, dalam semua musim kehidupan. Entah itu kita lagi diberkati, melimpah, maupun saat kita nggak diberkati, kita melihat orang lain diberkati, itu adalah suatu berkat bagi diri kita. Ketika kita sudah diberkati, orang lain pun diberkati, kita turut senang gitu loh. Jadi kita tuh ingat kepada Tuhan. Gak cuma datang sama Tuhan itu ketika butuh saja, ketika ada maunya aja, ketika butuh kesembuhan, ketika butuh pertolongan. Minta Tuhan menyertai hidup kita sampai akhir kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah bertekun dalam doa itu menguji iman kita. Menguji iman kita. Yakobus pasal 1 ayat ketiga sampai 4 berkata, "Jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab itu, biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat, tanpa celah, atau kekurangan suatu apapun." Terjemahan FIYH. Nah, satu-satunya cara untuk bertumbuh ke arah kedewasaan rohani ialah dengan cara kita itu mengizinkan iman kita itu diuji. Iman kita itu dicobai. Tapi bukan kita yang mencari pencobaan itu. Tapi pencobaan itu yang memang benar-benar untuk datang untuk menguji iman kita. Nah, salah satu cara yang dipakai Allah itu untuk menguji iman kita adalah dengan Allah itu kasih waktu, kayak pray. Ketika kita berdoa, Allah akan kasih waktu beberapa lama waktunya untuk dengan menunda itu beberapa jawaban atas doa-doa kita. Bisa aja Tuhan tuh langsung menjawab doa kita. Kita berdoa pada hari ini, "Tuhan, tolong aku sedang dalam masalah Tuhan, sertai aku,
biarlah Engkau sendiri yang mengirimkan orang yang tepat membantu aku. Tiba-tiba besok langsung datang orang yang tepat. Nah, itu kan instan banget, bisa instan gitu. Tapi Tuhan itu akan menunda, mungkin akan menunda untuk menguji iman kita. Ketika kita berdoa terus-menerus, Tuhan akan melihat kita. Wah, anakku imannya kuat. Ia sanggup menghadapi berbagai pencobaan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mencabut permasalahan ini. Tuhan tuh kayak kalau mengizinkan suatu masalah, suatu persoalan, suatu tantangan, pasti ada kadaluarsanya. Entah itu berapa lama pun pasti ada kadaluarsanya. Entah itu mau 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, pasti akan berlalu. Tugas kita hanya cukup menjalaninya. Jangan mundur menghadapi badai itu. Tetaplah berdiri kokoh, minta penyertaan dari Yesus, minta pernyataan dari Roh Kudus, agar kita itu kuat menghadapi berbagai persoalan dalam doa kita. Nah, yang keempat itu, bertekun dalam doa itu mempersiapkan hati kita bagi jawaban doa. Ketika kita bertekun dalam doa, itu tuh akan mempersiapkan hati kita untuk menerima jawabannya. Hati kita itu loh udah siap untuk menerima apa yang Tuhan jawab, apa yang Tuhan beri dari doa kita. Nah, ketika kita menaikkan permohonan doa kita kepada Tuhan, Tuhan hampir tuh selalu ingin memberikan jawaban yang lebih baik, ingin memberi jawaban yang super, yang terbaik yang bisa Tuhan berikan, yang lebih benar, yang lebih besar dari apa yang kita doakan. Kita doakan level 1, Tuhan kasih jawaban ke kita level 5. Tuhan tuh memberi bantuan itu lebih dari cukup. Melebihi apapun yang kita doakan. Melebihi apapun yang kita inginkan. Tuhan itu memperdulikan apa yang kita inginkan. Gak cuma kebutuhan kamu aja Tuhan pedulikan. Tuhan tuh peduli sama keinginan kamu. Selagi keinginan kita itu gak membawa kita ke dosa, gak membawa kita ke maut. Intinya kalau keinginan kita bukan maut, bukan dosa, Tuhan tuh peduli kok. Tuhan tuh mau loh bantu kamu, mau mewujudkan keinginan kamu. Oke? Nah, Allah tuh ingin memberi kita sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Tapi yang pertama-tama itu kita harus mempersiapkan diri untuk menerimanya. Ketika kita mendapatkan suatu tugas yang melebihi kemampuan kita, kan tuh gak mungkin kan. Pasti kita itu diproses, dididik dari satu level ke level selanjutnya, kan? Nah, ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk menerimanya, maka Allah akan menunda untuk menolong kita. Selagi kita bertumbuh, mempersiapkan diri untuk menerima jawaban. Dan Tuhan akan menolong kita ketika kita siap menerima bantuan dari Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk jawaban yang besar dan baik. Ingatlah, dalam Efesus pasal 3 ayat 20, dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, Ia dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita minta atau kita pikirkan. Tuhan itu gimana ya, kalau mau bilang ya, Dia selalu memberi yang terbaik, itu pasti. Dia selalu memberi berlebih, melebihi apa yang kita minta, melebihi apa yang kita pikirkan. Kita minta orang yang bisa bantu kita, Tuhan nanti kasih yang lebih. Bisa kasih bantuan dalam bentuk lain. Nah, kesimpulannya sharing aku pada hari ini, untuk apa sih kita tuh terus berdoa ketika gak ada jawaban? Yang pertama, kita itu bertekun dalam doa membuat kita fokus mengingat Tuhan.
mengingat Allah, mengingat Tuhan Yesus. Yang kedua, bertekun dalam doa, memperjelas permohonan kita. Kita memohon apa? Perbaiki doa kita, perbaiki permohonan kita. Apakah permohonan kita yang benar atau salah? Untuk memperbaiki lagi diri kita dalam doa. Yang ketiga, bertekun dalam doa itu menguji iman kita. Dalam pengujian iman itu semakin membuat iman kita itu kuat, iman kita kokoh dalam menghadapi tantangan dan badai. Yang keempat, bertekun dalam doa mempersiapkan kita untuk jawaban dari doa-doa kita. Kita itu disiapkan ketika kita terus berdoa. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh. Dengan kita berdoa, kita pasti ingat Tuhan. Ketika kita ingat Tuhan, iman kita udah kokoh dan kita udah siap menerima jawaban dari Tuhan. Masuk poin 4. Tuhan memberikan pertolongannya yang sangat dahsyat, yang tidak kita pikirkan, yang gak kita duga-duga, yang gak kita minta. Tuhan berikan semuanya kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah sesuatu yang sudah lama kalian doakan tapi gak dijawab, terus kalian putus asa dalam berdoa? Lanjutin doa kalian. Berdoa aja sama Tuhan. Berdoa minta sama Bapa. Minta sama Bapa dalam nama Yesus. Pasti akan diberikan ketika Anda telah siap. Dan ketika Anda berdoa, apakah benar doa itu engkau butuhkan permohonan itu, atau engkau bisa merubah permohonan engkau agar apa yang engkau doakan itu benar, bukan untuk keinginan nafsu pribadi, namun untuk kebutuhan mungkin. Nah, bila kalau saat ini Allah menguji kita dengan menunda jawaban doa, dengan cara apakah kita dapat menunjukkan kepadanya bahwa kita itu bersedia bertumbuh dan menerima kehendak serta tujuannya bagi kita? Ketika kita berdoa dan belum dijawab nih, nah apa respon kita? Ketika doa kita nggak dijawab, kita mau terus bertekun dalam iman kita dan berdoa sama Tuhan, atau kita berpikir, udah doa nih, nggak dijawab, nggak ada respon dari Tuhan, nggak dikasih jawaban, terus kita udah males ngapain berdoa, nggak dibantuin. Nah, gimana? Ini boleh untuk direnungkan. Apakah kita mau terus berdoa, bertekun dalam iman, kokoh dalam pencobaan, atau kita menyerah gitu saja dan nggak mendapatkan hasil apa-apa, ataupun mencari hal instan, berkat instan yang pasti akan memakan korban lebih banyak lagi, akan mengambil sukacita kalian, sukacita sementara, dibalikkan duka cita selamanya. Gak sebanding dengan kehidupan kalian yang telah Tuhan Yesus tebus di atas kayu salib. Gak sebanding. Lalu pikirkanlah suatu yang sudah lama kita doakan dan Tuhan tuh masih aja belum jawab. Nah, bagaimana hal ini sebenarnya telah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan tuh udah jawab doa kita, tapi kita itu nggak sadar. Gimana itu? Kita nggak peka terhadap bantuan dari Tuhan. Tuhan tuh udah jawab loh, tapi kita aja yang nggak sadar. Di mana sih bantuan dari Tuhan? Di mana sih? Dari siapa sih jawabannya Tuhan? Tuhan tuh kasih jawaban lewat siapa? Kita masih nggak sadar. Nah, kita boleh berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, jikalau engkau misalnya membantuku, tunjukkanlah itu kepada aku Tuhan, sambil mengucap syukur
Terima kasih atas bantuan dari Engkau, Yesus. Oke, itu sharing saya pada hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. God bless.